Yang kami hormati segenap PT baik itu SMP, SMA dan SMK Al-Musin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur kita selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita selalu mendapatkan rahmat nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat memperingati hari istimewa kita, hari kebanggaan kita, dan hari yang kita harus mengisi dengan hal-hal yang manfaat, yaitu hari santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Anak-anakku yang kami banggakan, santri-santriku yang kami banggakan, yang pertama kami sampaikan terima kasih dulu kepada semua pihak, khususnya Bapak Ibu pendamping atau waka kesiswaan baik SMP, SMA ataupun SMK, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan. Insya Allah berjalannya nanti akan selamat, sehat, dan manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya terima kasih juga pada OSIS gabungan antara SMA, SMK, dan SMP, sehingga kegiatan ini tidak hanya peringatan saja, namun alhamdulillah berkat ide gagasan dari semua PTK yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Huzan, kita dapat merealisasi dengan bukti wujud nyata. Semoga gagasan atau ide dari Bapak Ibu itu akan merupakan jariah bagi kita semua dan dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Anak-anakku, bahwa hari ini kita memperingati Hari Santri, di mana Hari Santri yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada awal tahun 2015, yaitu tanggal 22 Oktober, itu tidak lepas dari rujukan atau merujuknya pemerintah itu terhadap santri yang pada saat itu dirois akbarnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu muncul resolusi jihad. Resolusi jihad itu apa? Pokoknya semua wajib berjuang. Kalau pada tahun dulu itu melawan Belanda atau penjajah, namun kita santri itu esensinya menteladani dan mencontoh. Tadi di lagu apa Mbak tadi? Hari Santri ayo ngaji dan patuh pada kiai. Kalian didampingi Bapak Ibu di sini. Santri didampingi Bapak Ibu agar kalian itu juga mendapatkan ilmu yang agama itu pengurus, dan ilmu formal itu Bapak Ibu. Oleh karena itu harapan pendampingan itu kalian betul-betul menjadi santri
yang tidak hanya mendapatkan ilmu agama, namun juga ilmu umum dalam hal ini untuk mendampingi kalian menuju ke akhirat. Anak-anakku, itu mungkin nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Bapak Ustadz yang mengisi tentang makna terpendam dari hari santri. Intinya hari santri tahun 2020 itu santri sehat Indonesia kuat dalam rangka apa? Memberikan pendidikan karakter. Yang pertama, santri itu posisinya harus bagaimana, dan itu yang lebih esensial. Bapak Ibu, anak-anakku yang berhormati, mari kita ikuti hari santri ini dengan penuh hikmat. Esensi hal yang kita teladani dari Mbah Hasyim Asy'ari, berjihadnya melawan hawa nafsu, disiplinnya untuk taklim pada guru. Itu saja Pak Guru tidak ingin dihormati, tapi kita sebagai santri niatnya agar manfaat juga ilmunya. Mari bersama santri dan juga Bapak Ibu termasuk semua elemen di bawah Yayasan Al-Husain, kita niati bismillah, berjuang sesuai tupoksinya untuk menjadikan kita manfaat berkah dunia dan akhirat. Itu saja, selamat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan pada kita dunia dan akhirat. Kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Husain yang kami hormati segenap PTK, baik itu SMP, SMA, dan SMA Al-Husain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur kita selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai detik ini kita selalu mendapatkan rahmat nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat memperingati hari istimewa kita, hari kebanggaan kita, dan hari yang kita harus mengisi dengan hal-hal yang manfaat, yaitu hari santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Anak-anakku yang kami banggakan, santri-santriku yang kami banggakan, yang pertama kami sampaikan terima kasih dulu kepada semua pihak, khususnya Bapak Ibu pendamping atau waka kesiswaan baik SMP, SMA ataupun SMK, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan. Insya Allah berjalannya nanti akan selamat, sehat, dan manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya terima kasih juga pada OSIS gabungan antara SMA, SMK, dan SMP, sehingga kegiatan ini tidak hanya peringatan saja, namun alhamdulillah berkat ide gagasan dari semua PTK yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Husain, kita dapat merealisasi dengan bukti wujud nyata. Semoga gagasan atau ide dari Bapak Ibu itu
akan merupakan jariah bagi kita semua dan dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Anak-anakku, bahwa hari ini kita memperingati Hari Santri, di mana Hari Santri yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada awal tahun 2015, yaitu tanggal 22 Oktober, itu tidak lepas dari rujukan atau merujuknya pemerintah itu terhadap santri yang pada saat itu Rois Abdalnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu muncul resolusi jihad. Resolusi jihad itu apa? Pokoknya semua wajib berjuang. Kalau pada tahun dulu itu melawan Belanda atau penjajah, namun kita santri itu esensinya menteladani dan mencontoh. Tadi di lagu apa mbak tadi? Hari Santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Kalian didampingi Bapak Ibu di sini. Santri didampingi Bapak Ibu agar kalian itu juga mendapatkan ilmu yang agama itu pengurus, dan ilmu formal itu Bapak Ibu. Oleh karena itu harapan pendampingan itu kalian betul-betul menjadi santri yang tidak hanya mendapatkan ilmu agama, namun juga ilmu umum dalam hal ini untuk mendampingi kalian menuju ke akhirat. Anak-anakku, itu mungkin nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Bapak Ustadz yang mengisi tentang makna terpendam dari Hari Santri. Intinya Hari Santri tahun 2020 itu santri sehat Indonesia dalam rangka apa? Memberikan pendidikan karakter. Yang pertama, santri itu posisinya harus bagaimana, dan itu yang lebih esensi. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami hormati, mari kita ikuti Hari Santri ini dengan penuh hikmat. Esensi hal yang kita teladani dari Mbah Hasyim Asy'ari, berjihadnya melawan hawa nafsu, disiplinnya untuk taklim pada guru. Itu saja Pak Ibu, guru tidak ingin dihormati, tapi kita sebagai santri niatnya agar manfaat juga ilmunya. Mari bersama santri dan juga Bapak Ibu termasuk semua elemen di bawah Yayasan Al-Huda, kita niati bismillah, berjuang sesuai tupoksinya untuk menjadikan kita manfaat berkah dunia dan akhirat. Itu saja, selamat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan pada kita dunia dan akhirat. Kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du.
kepada Bapak Haji Muhsin serta Ibu yang senantiasa kita muliakan, kita harapkan barokah doa manfaat ilmunya, kepada Bapak Ibu Kepala SMP, SMA, SMK Al-Hussein yang kami hormati dan muliakan, kepada Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP, SMA, SMK yang kami muliakan, tidak lupa kepada para santri Al-Hussein khususnya yang pada hari ini mendapatkan hari istimewa. Hari apa? Hari santri. Semoga pada kesempatan ini menjadi pijakan bagi kalian untuk menjadi santri sejati. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang utama, senantiasa kita selalu memujakan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya, taufik hidayahnya, kita dapat bermuajahah di kesempatan ini dalam keadaan sehat, nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam kita ini senantiasa abadi sampai kita bawa di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita ucapkan rasa syukur kita ini dengan bacaan tahlil bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dicintai, yang diberkahi, yang diberi syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara. Pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh panitia untuk dalam jadwal itu namanya tausiah. Kalian tausiah? Tausiah itu katanya wasiat, tapi ini saya masih muda jadi belum pantas untuk memberikan wasiat. Nanti kalau setelah memberi wasiat tahu-tahu belum pantas. Jadi kita di sini kami hanya berbagi cerita. Kami sudah baca duluan, kalian baru mendengarkan, jadi kelihatannya kami ini lebih tahu ya, karena duluan tahu. Ya tadi sudah disampaikan bahwa tema Hari Santri tahun ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Apa? Santri Sehat Indonesia Kuat. Santri Sehat Indonesia Kuat. Kalian sehat? Semoga kalian ini sehat, tidak hanya lahir tapi juga sehat dari batinnya. Kantongnya ya guys. Utuh. Ya seperti sudah diceritakan tadi, apa itu makna Hari Santri? Bagi beberapa orang mungkin maknanya berbeda-beda. Kita mengetahui dulu Hari Santri itu tadi mulai dicanangkan tahun 2015. Ini diusul-usulkan agar dalam waktu itu dalam rangka agar perjuangan para santri dalam kemerdekaan itu tidak dilupakan orang. Selama ini dalam sejarah itu yang dicatat kemerdekaan itu adalah hasil karya dari pahlawan-pahlawan tanpa menyentuh itu santri. Padahal perjuangan-perjuangan santri itu banyak sekali, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Kenapa? Karena yang mencatat sejarah itu bukan para santri, jadi orang-orang luar yang melihat dari luar.
sehingga kelihatannya bukan santri, padahal dari awalnya yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah para santri. Para pahlawan-pahlawan kita itu adalah, mereka juga adalah santri. Pangeran Diponegoro santri, R.A. Kartini santri, Tengku Umar santri, Tuanku Imam Bonjol santri, Sultan Hasanuddin santri, Pangeran Antasari santri, kita semua santri. Semoga kita termasuk dari mereka. Nah, berawal dari perjuangan-perjuangan para pahlawan yang belum orang mengenal sebagai santri, sehingga dianjurkan kepada pemerintah, diusulkan untuk diadakan hari santri. Jadi makna hari santri kalau bagi saya itu adalah mengingatkan lagi kepada para santri terkait dengan makna sebagai santri. Apalagi ini adalah masuk bulan Maulud, kita setiap malam syukuran. Sejarahnya Maulud, pada masa Nabi itu belum ada Maulud, pada masa sahabat belum ada Maulud, baru ada sejarahnya Maulud itu ketika kisah pahlawan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di saat itu umat Islam sedang mengalami kejenuhan, terjadi peperangan antar umat Islam, juga peperangan ketika Yerusalem ini direbut oleh orang Kristen. Orang Islam mau masuk ke situ tidak bisa, gagal terus karena umat Islam tidak bersatu. Akhirnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu dicanangkan agar semua Islam itu kembali mengingat kepada Nabi, mengenang kembali Nabi. Diadakanlah perlombaan untuk membuat sejarah biografi Nabi. Maka kemudian tersusunlah ada Syekh Al-Busiri ini menyusun namanya Sholawat Burdah. Kemudian ada Imam Al-Barzanji menyusun Berjanjinan kalau di Indonesia. Kisah-kisah itu kemudian menumbuhkan rasa semangat orang Islam, tumbuh menjadi semakin hebat, sehingga semangat orang Islam untuk berjuang menjadi sangat tinggi. Akhirnya berhasil Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan segala bantuan orang Islam mengalahkan orang Kristen di Yerusalem, sehingga berhasil menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Semangat itu. Nah, bagi saya hari santri itu seperti itu juga. Kita dicanangkan ada hari santri ini untuk melecut para santri ini mengingat kembali tujuan sebagai santri. Oleh Syekh Az-Zarnuji telah disusunkan bagaimana seorang santri itu ada 6 kriterianya. Alala tanalul ilma illa bisitati sa'ummi ka'an majmu'i hadi bayani ilingata hasil ilmu aneh 6 perkara bakal tak senatake kumpulin kami bertelo. Jadi ada 6 apa saja? Bukain wa irsi wa idari wa bulghati wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Sudah sering ya dengar itu ya? Mengingatkan kembali ya.
Hari santri itu mengingatkan kembali kita kepada apakah makna kita seorang santri itu harus bagaimana, seorang pencari ilmu itu bagaimana, ya. Alala tanalul ilmi, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa 6 ini. Sebagai seorang santri harus ada 6 ini. Dukain, cerdas, normal, waras, semuanya waras ya. Waras. Cerdas, cerdas itu kemampuannya tidak di bawah rata-rata. Semuanya ini bisa ke sini, bisa sampai ke sini, itu berarti cerdas. Limpat. Wahirsin, logo. Tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, selalu merasa kurang, selalu merasa koma dalam hal ilmu, bukan dalam hal makan. Jadi harus selalu koma terhadap ilmu, apapun ilmu itu rasa kurang, jangan sampai terpinggirkan pikirannya dari mencari ilmu. Sampai lupa makan karena belajar, itu seorang santri. Bukan sampai lupa belajar karena makan. Pikirannya hanya ilmu. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu ilmu terus yang dipikir, sehingga bisa ilmunya sampai sekarang ini. Wastibarin, sabar. Seorang santri itu harus sabar terhadap cobaan. Cobaan pertama seorang santri itu pasti kangen, pengen pulang seorang santri awal. Kedua, cobaan santri kedua kemudian mulai setelah kerasan ada good icon. Kabies. Saya Betty. Nama komanya kan Kabi. Yes. Talep 88. Sabar, ya harus sabar. Bisa penyakit, setelah kerasan bisa percekcokan dengan temannya. Kalau di ilmu, kalau ngaji di Quran itu kalau sudah ngaji juz 3, juz 6, juz 7 itu sudah mulai ada dengan orang lain. Kalau di kitab mungkin kalau sudah ngaji bab jamak tafsir, ya itu sudah mulai ada masalah. Orang tuanya meninggal sakit atau kita sakit, itu bisa seperti itu. Harus sabar, siap menghadapi ujian, itu seorang santri. Wabul ghatin, cukup sangune, duwe bekal. Sangunya tidak hanya berupa sangu uang jajan, tapi juga punya buku, punya kitab. Tidak ada dalam sejarah itu ulama-ulama itu nggak punya kitab, pasti punya kitab baca. Ya memang sekarang yang digerakkan adalah literasi, membaca. Kita bisa pintar karena membaca. Pak Habib kelihatan pintar karena tadi sudah membaca. Sebenarnya kalau kamu duluan membaca lebih pintar kamu. Hanya lebih duluan atau lebih banyak. Kalian lebih banyak waktunya untuk itu, pasti akan bisa lebih tahu daripada Pak Habib. Jadi sangunya adalah kitab. Kalau berangkat ke sekolah berarti berangkat ke pondok berarti membawa kitab, bukan diaji aja dijujaj. Membawa buku, kemudian membawa alat tulis, itu sangunya wabul ghatin, ya punya buku, punya alat tulis. Jangan beli yang lain. Ngaji ya seperti itu. Ngaji orang buku, alat tulis, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu.
dalam sejarahnya para pahlawan-pahlawan hari santri, Mbah Hasim, Kiai Soleh Darat, R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, ini semuanya menulis. Mereka bisa tersampaikan kabarnya sampai sekarang ini karena mereka menulis. Pangeran Diponegoro ketika ditangkap itu kemudian diasingkan sampai ke Makassar, itu kan menulis ada babat Diponegoro, tebalnya 1000-an lembar babat Diponegoro itu. Sekarang disimpan di Universitas Leiden Belanda. R.A. Kartini bisa tersampaikan ide-idenya itu karena apa? Menulis surat kepada Abel Danon. Sebelumnya beliau itu kan belajar kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat ini juga gurunya Mbah Hasim, juga gurunya Mbah Ahmad Dahlan. Beliau seorang wanita ini pengen ngaji, pengen seorang wanita itu juga diberi pengajian, maka ditulislah oleh Kiai Soleh Darat itu dituliskan tafsir ayat Al-Quran. Jadi beliau mengaji tafsir seorang wanita. Maka bukunya kemudian diberi judul Hadis Gerak terinspirasi dari ayat Al-Quran, ya. Terus kita itu apa ya? Minal zulumati ilan lembar 1 itu. Minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hadis Gerak terpisah terang. Itu inspirasinya adalah dari Al-Quran. Jadi dalam belajar kita ingat lagi, seorang santri itu agar ilmunya masuk harus punya bekal. Bekalnya adalah buku, kitab, dan alat tulis. Harus bisa menulis, harus ada catatan. Kamu catatannya lengkap apa lengkip? Lengkip. Nah, kan mulai sekarang harus punya catatan. Kitabnya yo dikebai parehane, ya. Ling artinya harus dikebai, itu bukti bahwa kamu itu santri. Jadi wadul hotir sangune sing akeh, sangune untuk ngaji, bukan sangune untuk jajan. Yang kelima, wa irsyadul ustadzin, ya, petunjuknya guru. Kalau di pondok petunjuknya Mbak E. Jadi ngaji itu tanpa guru kaya guru karo setan. Jadi harus ada petunjuk guru. Ono sing ngaji, ono sing mulang, karena ilmu itu harus bersanad, harus ada urut-urutannya. Guru-guru kita, guru ngaji itu ada sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al-Quran, tahu gurunya. Gurunya kamu siapa? Guru ngajinya? Saya gurunya siapa? Mbah Kiai Baidowi Kedung Boten. Gurunya lagi siapa? Mbah Munawir Rakyat. Gurunya lagi siapa? Ya, siapa di Mekah. Gurunya lagi siapa? Sama-sama pakai ngaji Nabi, itu ada urutannya. Jadi ngaji itu harus ada sanadnya, harus ada gurunya, jangan ngaji sendiri. Kalau kita ngaji sendiri itu adalah dari logika kita, pemahamannya bisa berubah, maka harus ada gurunya. Sekali lagi, maka kalian harus patuh pada petunjuk guru. Kamu minum obat pun ada aturannya, apalagi minum ilmu harus ada petunjuknya. Jangan sampai overdosis atau salah dosis. Kudune ngaji PAI, jadi ini kualik, jadi ini ngarep
IPA. Waktu li zamani, dan harus lama waktunya. Ngajiku suwe minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai tiang lahat. Ngajiku suwe seko cilik tekan mati, itu ngaji. Neng pondok ya ada waktunya. Tidak mungkin ngaji itu hanya sehari. Mondok kok yang sedino, pesantren kilap. Jadi ngaji harus ada waktunya, jangkauannya. Sudah lama apa belum ngajinya? Nah, harus lama lagi. Maksudnya lama itu waktunya lama berkualitas, jangan lama tapi diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada 6. Ini hanya cerita ya, bukan tausiah. Tausiah sama Ustaz. Enggak tausiah. Buka dulu. Pepehan. Ya, jadi siapa kita? Santri. Apa yang diperlihatkan santri ada berapa? 6. Yang pertama, Dzulkain, cerdas. Wa irsin, logo. Tidak puas dengan ilmunya, selalu merasa kurang, ingin terus, harus berilmu, harus belajar sampai lupa tidur, sampai lupa makan. Jangan sampai tidur terus sampai lupa belajar, lupa ngaji. Wastibarin, harus sabar. Cobaan itu bisa banyak sekali, harus siap. Wabulghotin, ada sangunya. Sangunya apa kamu tadi? Buku, kitab, alat-alat tulis. Tidak perlu jajan. Wa irsyad bi ustadzin, petunjuk guru, harus ada gurunya, harus manut pada guru. Waktu di zamani, dan lama waktunya. Tidak ada maka itu tepat. Ya. Sudah sampai itu. Habis ini. Habis. Nah, ini makna hari santri. Kita itu ada hari santri untuk mengenang lagi apa toh kita itu, apa toh santri itu. Kita harus tumbuh lagi semangat sebagai santri. Sudah semangat? Harus ditumbuhkan. Puasnya seorang santri itu karena belajar. Kita puasnya seorang santri itu karena ngaji, bukan puasnya karena jajan. Jangan sampai di pondok malah tambah gemuk. Tapi harus tambah gemuk otaknya, diisi, dites. Mungkin itu dari kami. Tentunya banyak kekurangannya, banyak yang tersinggung. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kepada pemerhati Muhsin serta ibu yang senantiasa kita muliakan, kita harapkan barokah serta manfaat ilmunya. Kepada Bapak Ibu Kepala SMP, SMA, SMK Al-Hussein yang kami hormati dan muliakan. Kepada Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP, SMA, SMK Al-Hussein yang kami muliakan. Tidak lupa kepada para santri Al-Hussein khususnya yang pada hari ini mendapatkan hari istimewa. Hari apa? Hari santri. Semoga pada kesempatan ini menjadi pijakan bagi kalian untuk menjadi santri sejati. Amin. Allahumma amin. Pertama dan yang utama, senantiasa kita selalu memujakan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya, taufik hidayahnya, kita dapat bermuajahah di kesempatan ini dalam keadaan sehat, nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam kita ini senantiasa abadi sampai kita bawa di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kita ucapkan rasa syukur kita ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dicintai, yang diberkahi, yang diberi syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara. Pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh panitia untuk dalam jadwal itu namanya tausiah. Kalian tahu tausiah? Tausiah itu katanya wasiat, tapi ini saya masih muda dan belum pantas untuk memberikan wasiat. Nanti kalau setelah memberi wasiat tahu-tahu belum pantas. Jadi kita di sini kami hanya berbagi cerita. Kami sudah baca duluan, kalian baru mendengarkan, jadi kelihatannya kami ini lebih tahu ya, karena duluan tahu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tema Hari Santri tahun ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Apa? Santri sehat Indonesia kuat. Santri Sehat Indonesia Kuat. Kalian sehat? Nah, semoga kalian ini sehat tidak hanya lahir tapi juga sehat dari batinnya. Kantornya ya guys. Utuh. Ya, seperti sudah diceritakan tadi, apa itu makna Hari Santri? Bagi beberapa orang mungkin maknanya berbeda-beda. Kita mengetahui dulu Hari Santri itu tadi mulai dicanangkan tahun 2015. Ini diusul-usulkan agar dalam waktu itu dalam rangka agar perjuangan para santri dalam kemerdekaan itu tidak dilupakan orang. Selama ini dalam sejarah itu yang dicatat kemerdekaan itu adalah hasil karya dari pahlawan-pahlawan tanpa menyentuh itu santri. Padahal
perjuangan santri itu banyak sekali, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Kenapa? Karena yang mencatat sejarah itu bukan para santri, jadi orang-orang luar yang melihat dari luar, sehingga kelihatannya bukan santri. Padahal dari awalnya yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah para santri. Para pahlawan-pahlawan kita itu adalah, mereka juga adalah santri. Pangeran Diponegoro santri, R.A. Kartini santri, Tengku Umar santri, Tuanku Imam Bonjol santri, Sultan Hasanuddin santri, Pangeran Antasari santri, kita semua santri. Semoga kita termasuk dari. Nah, berawal dari perjuangan-perjuangan para pahlawan yang belum orang mengenal sebagai santri, sehingga dianjurkan kepada pemerintah, dianjurkan untuk diadakan hari santri. Jadi makna hari santri kalau bagi saya itu adalah mengingatkan lagi kepada para santri terkait dengan makna sebagai santri. Apalagi ini adalah masuk bulan Maulud, kita setiap malam syukur. Sejarahnya Maulud, pada masa Nabi itu belum ada Maulud, pada masa sahabat belum ada Maulud. Baru ada sejarahnya Maulud itu ketika kisah pahlawan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di saat itu umat Islam sedang mengalami kejenuhan, terjadi peperangan antar umat Islam, juga peperangan ketika Yerusalem ini direbut oleh orang Kristen. Orang Islam mau masuk ke situ tidak bisa, gagal terus karena umat Islam tidak bersatu. Akhirnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu dicanangkan agar semua Islam itu kembali mengingat kepada Nabi, mengenang kembali Nabi. Diadakanlah perlombaan untuk membuat sejarah biografi Nabi. Maka kemudian tersusunlah ada Syekh Al-Busiri ini menyusun namanya Sholawat Burdah. Kemudian ada Imam Al-Barzanji menyusun Berjanjinan kalau di Indonesia. Kisah-kisah itu kemudian menumbuhkan rasa semangat orang Islam, tumbuh menjadi semakin hebat, sehingga semangat orang Islam untuk berjuang menjadi sangat tinggi. Akhirnya berhasil Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan segala bantuan orang Islam mengalahkan orang Kristen di Yerusalem, sehingga berhasil menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Semangat itu. Nah, bagi saya hari santri itu seperti itu juga. Kita dicanangkan ada hari santri ini untuk melecut para santri ini mengingat kembali tujuan sebagai santri. Oleh Syekh Az-Zarnuji telah disusunkan bagaimana seorang santri itu ada 6 kriterianya. Alala tanalul ilma illa bisitati saummi ka'am majmu'i hadi bayani hasil ilmu aneh 6 perkara bakal jadi ada 6 apa saja? Bukain wa irsi wa idari wa bulghati wa irsyadi ustaz
tuli zamani. Sudah sering ya dengar itu ya? Mengingatkan kembali ya. Hari santri itu mengingatkan kembali kita kepada apakah makna kita seorang santri itu harus bagaimana, seorang pencari ilmu itu bagaimana ya. Alala tanalul ilmi, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa 6 ini. Sebagai seorang santri harus ada 6 ini. Dukain, cerdas, normal, waras. Semuanya waras ya. Waras. Cerdas. Cerdas itu kemampuannya tidak di bawah rata-rata. Semuanya ini bisa ke sini, bisa sampai ke sini, itu berarti cerdas. Limpat. Wahirsin, logo. Tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, selalu merasa kurang, selalu merasa koma dalam hal ilmu, bukan dalam hal makan. Jadi harus selalu koma terhadap ilmu, apapun ilmu itu merasa kurang, jangan sampai terpinggirkan pikirannya dari mencari ilmu. Sampai lupa makan karena belajar, itu seorang santri. Bukan sampai lupa belajar karena makan. Pikirannya hanya ilmu. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu ilmu terus yang dipikir, sehingga bisa ilmunya sampai sekarang ini. Wastibarin, sobar. Seorang santri itu harus sabar terhadap cobaan. Cobaan pertama seorang santri itu pasti kangen, pengen pulang seorang santri awal. Kedua, coba santri kedua, kemudian mulai setelah kerasan ada good icon. Kabies. Saya Betty. Nama komannya kan Kabies. Salep 88. Sabar ya, harus sabar. Bisa penyakit, setelah kerasan bisa percekcokan dengan temannya. Kalau di ilmu, kalau ngaji di Quran itu kalau sudah ngaji juz 3, juz 6, juz 7 itu sudah mulai ada dengan orang lain. Kalau di kitab mungkin kalau sudah ngaji bab jamak tafsir, ya itu sudah mulai ada masalah, orang tuanya meninggal sakit atau kita sakit, itu bisa seperti itu. Harus sabar, siap menghadapi ujian, itu seorang santri. Wabul ghatin, cukup sangune, duwe bekal. Sangunya tidak hanya berupa sangu uang jajan, tapi juga punya buku, punya kitab. Tidak ada dalam sejarah itu ulama-ulama itu nggak punya kitab, pasti punya kitab baca. Ya memang sekarang yang digerakkan adalah literasi, membaca. Kita bisa pintar karena membaca. Pak Habib kelihatan pintar karena tadi sudah membaca. Sebenarnya kalau kamu duluan membaca, lebih pintar kamu. Hanya lebih duluan atau lebih banyak. Kalian lebih banyak waktunya untuk itu, pasti akan bisa lebih tahu daripada Pak Habib. Jadi sangunya adalah kitab. Kalau berangkat ke sekolah berarti berangkat ke pondok berarti membawa kitab, bukan ada di jujat. Membawa buku, kemudian membawa alat tulis, itu sangunya wabul ghatin, ya, punya buku, punya alat tulis. Jangan beli yang lain, ngaji ya seperti itu.
ngaji orang buku orang alat tulis, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Dalam sejarahnya para pahlawan-pahlawan dari santri, Mbah Hasim, Kiai Soleh Darat, R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, ini semuanya menulis. Mereka bisa tersampaikan kabarnya sampai sekarang ini karena mereka menulis. Pangeran Diponegoro ketika ditangkap itu kemudian diasingkan sampai ke Makassar, itu kan menulis ada babat Diponegoro, tebalnya 1000-an lembar babat Diponegoro itu. Sekarang disimpan di Universitas Leiden, Belanda. R.A. Kartini bisa tersampaikan ide-idenya itu karena apa? Menulis surat kepada Abel Danon. Sebelumnya beliau itu kan belajar kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat ini juga gurunya Mbah Hasim, juga gurunya Mbah Ahmad Dahlan. Beliau seorang wanita ini pengen ngaji, pengen seorang wanita itu juga diberi pengajian, maka ditulislah oleh Kiai Soleh Darat itu dituliskan tafsir ayat Al-Quran. Jadi beliau mengaji tafsir seorang wanita. Maka bukunya kemudian diberi judul Hadis Gerak terinspirasi dari ayat Al-Quran, ya. Terus kita itu apa ya? Minal zulumati ilan lembar 1 itu loh. Minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hadis Gerak terpisah terang. Itu inspirasinya adalah dari Al-Quran. Jadi dalam belajar kita ingat lagi, seorang santri itu agar ilmunya masuk harus punya bekal. Bekalnya adalah buku, kitab, dan alat tulis. Harus bisa menulis, harus ada catatan. Kamu catatannya lengkap apa lengkit? Lengkit. Maka mulai sekarang harus punya catatan. Kitabnya yo dikebai parehane, ya. Ling artinya harus dikebai, itu bukti bahwa kamu itu santri. Jadi wadul wadir sangune sing akeh, sangune untuk ngaji, bukan sangune untuk jian. Yang kelima, wa irsyadul ustadzin, ya, petunjuknya guru. Kalau di pondok petunjuknya Mbak E. Jadi ngaji itu tanpa guru kaya guru karo syaitan. Jadi harus ada petunjuk guru. Ono sing ngaji, ono sing mulang, karena ilmu itu harus bersanad, harus ada urut-urutannya. Guru-guru kita, guru ngaji itu ada sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al-Quran, tahu gurunya. Gurunya kamu siapa? Guru ngajinya? Saya gurunya siapa? Dan Kiai Baidowi Kedunggote. Gurunya lagi siapa? Mbah Munawir Rakyat. Gurunya lagi siapa? Ya, siapa di Mekah. Gurunya lagi siapa? Kamu Nabi itu ada urutannya. Jadi ngaji itu harus ada sanadnya, harus ada gurunya. Jangan ngaji sendiri. Kalau kita ngaji sendiri itu adalah dari logika kita, pemahamannya bisa berubah, maka harus ada gurunya. Sekali lagi, maka kalian harus patuh pada petunjuk guru. Kamu minum obat pun ada aturannya, apalagi minum ilmu harus ada petunjuknya. Jangan sampai overdosis atau salah dosis.
kudune ngaji PAI jadi ini kualik jadi ini ngarep IPA. Waktu li zamani dan harus lama waktunya, ngajiku suwe minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai tiang lahat, ngajiku suwe teko cilik tekan mati itu ngaji. Neng pondok ya ada waktunya, tidak mungkin ngaji itu hanya sehari, mondok koknya sedino, pesantren melap. Jadi ngaji harus ada waktunya, jangkauannya. Sudah lama apa belum ngajinya? Nah, harus lama lagi. Maksudnya lama itu waktunya lama berkualitas, jangan lama tapi diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada 6. Ini hanya cerita ya, bukan tausiah. Tausiah sama Ustaz. Tidak tausiah. Buka dulu. Kepean. Ya, jadi siapa kita? Santri. Apa yang diperlihatkan santri ada berapa? 6. Yang pertama, Dzulkain, cerdas, wa irsin, logo, tidak puas dengan ilmunya, selalu merasa kurang, ingin terus, harus berilmu, harus belajar sampai lupa tidur, sampai lupa makan, jangan sampai tidur terus sampai lupa belajar, lupa ngaji. Wastibarin, harus sabar, cobaan itu bisa banyak sekali, harus siap. Wabulhotin, ada sangunya apa kamu tadi? Buku, kitab, alat-alat tulis. Tidak perlu jajan. Wa irsyad bi ustadzin, petunjuk guru, harus ada gurunya, harus manut pada guru. Waktu li zamani, dan lama waktunya, tidak ada maka itu tepat. Ya. Sudah sampai itu. Habis ini. Habis. Nah, ini makna hari santri. Kita itu ada hari santri untuk mengenang lagi apa toh kita itu, apa toh santri itu. Kita harus tumbuh lagi semangat sebagai santri. Sudah semangat? Harus ditumbuhkan. Puasnya seorang santri itu karena belajar. Kita puasnya seorang santri itu karena ngaji, bukan puasnya karena jajan. Jangan sampai di pondok malah tambah gemuk. Tapi harus tambah gemuk otaknya, diisi, dicek. Mungkin itu dari kami. Tentunya banyak kekurangannya, banyak yang tersinggung. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.